Sudarlun, Toyota Race dirancang tidak hanya memberikan kenyamanan dengan dukungan inovasi teknologi mesin turbocharged. Mobil terbaru ini menghadirkan pembaharuan sehingga memanjakan konsumen. Eksterior dan interior Toyota Race didesain untuk menghidupkan perjalanan penggunaannya dalam konsep kombinasi bold and active pada tampilan luar dan comfort and utility pada bagian dalam. Konsep ini melahirkan aura bergaya dan berani pada penampilan Toyota Race dan membangun citra muda serta aktif pada pemiliknya. Kepala Cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh, Azhar, kepada Serambion TV, Kamis 3 Juni 2021 mengatakan, mobil dengan sejuta inovasi ini masuk ke Aceh pada hari Rabu 2 Juni 2021 dengan jumlah 3 unit. Mengenai harga, Azhar menerangkan mobil keluaran terbaru dari Toyota ini berkisar dari harga 220 juta sampai 264 juta rupiah. Sejak kapan nih masuk mobil baru ini? Kalau di launchingnya sejak tanggal 30 Mei 2021, masuk ke Aceh itu kemarin, tepatnya di hari Rabu Rabu. Ada 3 unit untuk Banda Aceh, 1 unit yaitu warna kuning yang tipe 1,0 turbo, untuk Lok Sumame 1 unit dan di Melabu 1 unit. Kalau misalnya orang sudah memesan ini sudah tersedia? Ada beberapa tipe yang sudah tersedia. Bisa bawa pulang langsung, misalnya ini datang nih bawa uang atau harus nunggu ini? Kalau tipe-tipe yang ada ready stock, mungkin kalau customer datang, lihat, cocok, bisa langsung bawa pulang. Seperti di Melabo, kebetulan customer sudah panjar, dan dia merasa cocok, bayar, bisa langsung bawa pulang mobilnya. Itu di Dunia Barusa ya, Banda Aceh? Banda Aceh, Lok Sumame, sama Melabo. Sama Melabo, ya. Sudah tersedia? Sudah tersedia. Harganya di angka berapa? Angkanya dari yang termurah itu sekitar 222, yang paling tinggi itu sekitar 264 juta. Ya. Ini akan datang akan terus ini target kita pertama yaitu 1 bulan rata-rata sekitar 25 unit. 25 unit ya. Per bulan ya. Serambion TV juga melakukan review Toyota Race bersama Zulfikar selaku Dealer Learning Center PT Dunia Barusa Banda Aceh. Berikut keunggulan mobil Toyota Race yang patut Anda ketahui. Ada beberapa varian, tapi yang hadir di sekarang ini sejak bulan Mei lalu dan Juni baru nyampe di sini itu ada varian tipe 1,0 Pak, 1,0 turbo dan 1,0 TSS. Nah, yang di hadapan kita ini adalah 1,0 GR turbo, gitu Pak. Walaupun 1,0 tapi dia sudah memakai turbo intercooler Pak. Jadi dengan seperti itu mendapatkan tenaga sampai 98 PS. Jadi hampir sama dengan perbandingan Avanza 1,3 kekuatannya. Kelebihan lainnya apa? Kelebihan lainnya kalau kita lihat dari sisi depan Pak, ini sudah memakai LED semua lampunya. Kemudian dengan sequential shift turning sign lamp. Jadi kalau kita hidupkan lampu sign, dia akan jalan seperti mobil-mobil mewah lainnya Pak. Kemudian ada DRL, Daylight Running Time, dan Daylight Running Time juga menandakan bahwa mobil itu didesain dengan lampu yang bercahaya di siang hari seperti ini Pak. Kemudian ini ada auto on off-nya juga Pak. Misalkan di malam hari kita lupa hidupin, dia akan hidup sendiri lampunya di auto on off. Lampunya ya? Iya, benar Pak. Kemudian dari sisi tampilan depan, dengan desain trapezoidal design. Jadi ini konsep sporty. Kalau kita lihat lagi juga di sininya
dikokohkan dengan square design. Jadi ini menandakan desain yang sporty atau desain yang tangguh untuk satu unit SUV gitu Pak. Kemudian ground clearance Pak. SUV itu kan ditandai dengan ketinggian jarak yang tinggi, sehingga mudah untuk melewati jalan-jalan bergelombang dan sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir saat melewati jalan-jalan bergelombang. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi interiornya Pak, kalau untuk tipe GR Turbo ini Pak sudah dilapisi dengan kulit setirnya, kemudian dilapisi dengan mode berkendara Pak. Di sini dilengkapi dengan mode berkendara, ada power mode dan ada pedal shift. Nah, ini yang membuat anak-anak muda lebih atau milenial lebih suka karena lebih agresif. Nah, dengan ada pedal shift ini dia bisa tanpa memegang transmisi bisa menaikkan dan menurunkan gigi Pak, seperti itu. Kemudian desain interior dari head unit ini seperti cockpit Pak, jadi memang betul-betul driver oriented, jadi sangat memudahkan saat kita berkendara, kita bisa memantau informasi yang ada di sekitar ini. Kemudian AC yang tersedia di sini adalah auto AC, di mana tingkat dingin bisa diatur sesuai secara otomatis. View-nya ini lebih visible gitu, jadi tanpa ada hambatan-hambatan atau blind spot yang membuat kita agak susah untuk berkendara. Tapi ini didesain dengan senyaman mungkin sehingga kita bisa melihat dengan mudah baik ke samping ataupun ke depan. Kemudian di sini dilengkapi dengan side belt reminder untuk penumpang di belakang. Jadi seandainya ada penumpang di belakang yang tidak pakai safety belt, maka bisa di reminder di sini Pak. Ini untuk fungsi safety-nya. Untuk 1.0 ini kita sudah melengkapi dengan turbo intercooler, di mana turbo intercooler itu berfungsi untuk menambah tenaga salah satu-satunya, kemudian untuk memberikan efisiensi bahan bakar. Walaupun dia 1.0 dengan 3 silinder DOHC VVTi, namun sudah membuat tenaganya itu sudah menjadikan tenaganya ini lebih responsif, lebih bertenaga di angka 98 PS di 6000 rpm. Bagasi sendiri untuk Toyota Rise ini bisa diatur dengan 2 ketinggian, bisa dengan rata bangku dan bisa dengan lebih diperendah lagi, karena kalau untuk ini bisa untuk barang bawaan yang seperti yang bentuknya horizontal gitu Pak. Namun kalau untuk bawaan-barang yang agak tinggi itu bisa diatur ketinggian dari bagasi ini sendiri, kira-kira seperti itu. Dari Banda Aceh, Syamsul Azman, Serambi On TV.